Teman-teman Aries, hai, apa kabar? Hai guys, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Oke, kita akan lanjut zodiak reading ya untuk teman-teman Aries ya. Ini kita akan tarik kartu ya, kita lihat ada pembacaan apa untuk si Aries gitu ya. Kita akan lihat karir, kita akan lihat segi percintaan, dan kita akan lihat apa aja yang ada dari kartu ini. Oke, sebelumnya Mas ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah memberikan masukan ya, agar channel Mas tuh makin membaik gitu ya. Oke, Aries ya. Ini aku shuffle dulu ya. Oke, Aries, di sini kartu pertama muncul adalah The Moon. Aku letakkan di sini dulu. Oke, teman-teman, The Moon ya. The Moon ini kartu bulan. Ini elemennya elemen air ya, water gitu ya. Nah, The Moon ini teman-teman adalah adalah gambaran intuisi ya, ada gambar intuisi ya. Kenapa aku bilang intuisi? Karena ada intuisi kamu itu menyadari, karena The Moon itu identik dengan pemberontakan atau sadar gitu kalau ada orang yang ingin mencelakakan, atau sadar ada orang yang ingin mensabotase ya. Nah, itu jadi ada intuisi dari kamu secara tidak sadar gitu loh ya. Terkadang gini teman-teman, banyak orang yang datang menghampiri kita itu di depannya manis banget gitu ya, nggak taunya menusuk dari belakang. Nah, kalau demun nih kamu itu sadar gitu loh. Nah, tuh kalau kita lihat kartu secara umumnya, aku ingin lihat ke percintaan dulu ya. Kalau di segi percintaan ya, kartu demun ini menggambarkan emosi yang sangat komplikasi saat ini ya. Aku melihat Aries itu mengalami komplikasi percintaan ya. Bisa lagi ada permasalahan di percintaan kamu ya. Yang mana ini lingkungan ya, salah satunya ya, yang penuh dengan kesalahpahaman. Oke. Jadi ya, kalau aku lihat dari segi percintaan Aries, di sini ada kesalahpahaman yang mana disebabkan oleh lingkungan. Bisa contoh kamu dengan pasangan tiba-tiba jadi berantem karena karena lingkungan yang kayak bilang ke pasangan kamu, aku lihat dia tadi jalan sama si ini. Wah, aku tadi lihat si dia ini gini-gini, orangnya gini-gini, dan terhasut lah. Lingkungan ini teman-teman bisa dari keluarganya si dia ya. Itulah makanya teman-teman, terkadang emang kita kalau sudah berumah tangga, keluarga itu nggak boleh terlalu ikut campur dalam rumah tangga orang lain. Nah, seperti ini yang terjadi di Aries kalau aku lihat ya. Ada sabotase dari lingkungan si dia ya. Sehingga apa? Kamu perlu melakukan sebuah pekerjaan atau meluruskan hal ini dari akar yang paling bawah sampai yang ke paling atasnya ya, untuk diluruskan ke pasangan kamu ya. Jadi kalau aku lihat nih Aries nih lagi ada permasalahan percintaan ya. Kalau kita lihat dari segi keuangan, kartu The Moon ini adalah gambaran sekarang waktunya itu kamu waktu yang tepat ya untuk membuat finansial yang sangat besar, maksudnya ke planning ya, butuhnya planning yang sangat besar saat ini ya. Kenapa? Karena saat ini kamu memiliki informasi yang tidak lengkap ya. Maksudnya apa? Kalau dari segi keuangan di sini kamu itu mungkin nih di sini ada yang ingin beli tanah, beli rumah atau beli apa, tapi belum disurvei betul-betul gitu loh. Karena ini adalah suatu decision yang sangat besar, suatu keputusan yang sangat besar gitu loh. Jadi kalau kita mau mengeluarkan uang untuk investasi untuk apa itu harus dilihat-lihat dulu teman-teman ya. Jadi jangan sampai di keuanganmu ini amblas ambruk gitu-gitu aja. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Oke, agak berat ya pembacaan Aries ya. Ini ada kesalahpahaman kalau kulihat ada sabotase dari pihak keluarga atau dari lingkungan luarnya. Kita lanjut kartu yang kedua ya. Berikutnya Aries, di sini ada gambaran Six of Cup atau 6 cangkir. Aku letakkan dulu. Aku agak susun dulu ya biar agak rapi. Sama. 6 cangkir di sini adalah gambaran yang berelemen air ya. Nah, di sini kartu 6 cangkir ini teman-teman adalah gambaran minta maaf. Nih nyambung yang tadi ya. Di sini teman-teman walaupun mungkin kamu tidak salah ya. Tidak salah walaupun kamu mungkin terfitnah ya sama orang lain, tapi di sini malah untuk meluruskan ini kamu perlu menurunkan ego untuk kamu yang minta maaf nih. Maaf ya yang mungkin kamu jadi salah paham dengan omongan-omongan orang gitu loh. Padahal aku nggak kayak gini loh, aku kayak gini. Nah, itu tadi teman-teman, harus sedikit Aries itu menurunkan ego ya. Walaupun kamu nggak salah, tapi harus kamu yang minta maaf gitu loh. Karena gitu teman-teman, karena kalau pasangan yang terlalu dekat sama keluarganya dan terhasut gitu loh, sulit ya, karena dia pasti akan tentu mendengarkan keluarganya dia. Banyak ya di rumah tangga yang beberapa yang konseling sama aku itu ya hancur karena mertua rata-rata ya. Jadi nggak aku bilang semua mertua jahat, enggak, tapi ada beberapa yang kayak gitu ya, terhasut oleh mertuanya. Aku nggak setuju kamu nikah sama ini gini. Jadi dia terikut lah karena bagaimanapun ibunya dia gitu ya kan. Kita lanjut ke percintaannya gini.
Six of Cup kalau di kartu percintaan adalah memori. Ya, ini dia teman-teman yang membuat kamu sebenarnya lelah, letih gini loh dengan yang demun tadi ini, dengan fitnaan itu. Tapi kenapa kamu masih bertahan? Satunya memori ya. Kamu masih ada rasa sayang sekali sama pasangan, rasa cinta sekali sama pasangan ya. Sehingga apa? Memori-memori itu sulit dilupakan ya. Mau kamu mundur ya karena keluarganya nggak setuju mungkin gitu, tapi ya sulit gitu. Kamu udah melekat sama si dia, memorinya itu, memori cinta kamu tuh udah tinggi banget sama si dia, memikirkan hal-hal yang lampau. Kamu banyaklah mengambil pikiran atau mengambil keputusan kayak mikir, aku kalau mau mundur, aduh, kenangan udah terlalu banyak gitu ya. Mungkin juga udah ada anak ya. Udah berapa tahun, udah puluhan tahun gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau mundur menyerah gitu aja. Makanya di sini ada gambaran meminta maaf, apology tadi ya. Nah, itu di kartu percintaannya. Karena kamu nggak mau nih waktu yang bertahun-tahun ini habis atau hilang sia-sia karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya kan. Kita lihat kalau di segi keuangan. Nih, tadi kan yang kartu pertama kalau di keuangannya bilang kamu tuh harus lebih hati-hati dalam kalau mengambil keputusan yang besar ya, seperti mau investasi atau segala macam. Nah, di Six of Cup ini juga ada gambaran kamu juga akan dapat ya atau diberi oleh seseorang mengenai gift ya, hadiah. Ini juga bisa ada memberikan hadiah gitu loh. Ada yang beri hadiah atau donasi gitu. Nah, jadi mana kalau kita gabung nih berarti keuangan kamu lagi bagus nih. Keuangan lagi bagus, kamu ada mungkin kepikiran membeli barang atau membeli investasi gitu ya. Tapi diingatkan sama demun, kalau kita mengambil keputusan yang sangat besar banget ya, keuangan yang mungkin yang keluarnya itu besar banget, itu harus lebih hati-hati ya, jangan sampai nanti ada penyesalan. Oke. Kita lanjut kartu ketiga. Aries ya. Ini kalau secara garis besar aku lihat nih hubungan yang retak ya karena hasutan dari pihak pihak keluarga pasangan kamu. Kartu ketiga di sini aku lihat ada Five of Swords ya, kelihatannya, atau 5 pedang. Ya, aku letakkan di sini dulu ya. Nih, kalau di 5 pedang ini teman-teman adalah gambar orang merasa kalah. Itu tadi teman-teman, kamu itu merasa kan nggak salah ya, kamu merasa kamu kan difitnah orang atau difitnah dari si keluarganya dia. Tentu kamu merasakan kamu ini nggak bersalah, tapi jadinya apa? Merasa kekalahan, loss ya. Jadi Five of Swords ini identik dengan gambar orang merasa kalah. Yaitu tadi guys, balik ke kartu yang pertama ya, kamu merasa kalah karena apa? Karena fitnah-fitnahan, yaitu tadi susah mau dilawan. Mau dilawan ini mertua mungkin ya kan, atau keluarga dekatnya si dia. Ya tentu kalau pasangan kamu akan tentu pikir, wah ini ibu aku, ini ayah aku, nggak mungkin aku dong eh, durhaka sama mereka gitu ya kan. Jadi kamu merasa kayak kalah di sini ya. Dan jadi low self esteem ini teman-teman, apa namanya? Jadi kepercayaan diri kamu tuh agak berkurang ya. Siapa nggak sedih dong kalau saya aja deh udah punya keluarga, tiba-tiba keluarga dari pasangan saya itu merendahkan saya, pasti membuat saya itu kayak down banget ya. Sama kayak kamu teman-teman Aries ya. Jadi ada gambaran kamu tuh kayak merasa sedih gitu ya, ada merasa kayak eh, kurang apalah gitu ya. Jadi kepercayaan diri lah intinya ya. Nah, juga di sini teman-teman, kalau kita lihat di segi percintaannya lagi, kalau kita sambung ke kartu ketiga ya, kita sambung lagi. Tadi kamu kan harus meminta maaf nih, menurunkan ego karena setelah berpikir-pikir. Nah, muncullah Five of Swords ini atau 5 pedang adalah gambaran adalah hal yang tidak terduga terjadi. Nah, ini tadi teman-teman, dengan kamu dengan merendahkan diri ya, kamu yang meminta maaf, pasanganmu akan sadar, oh, dia kan akan lihat sendiri, oh ternyata tidak seperti yang diomongkan oleh keluarga aku loh. Ternyata pasangan aku baik-baik aja, dia nggak selingkuh, nggak ini. Jadinya apa? Akan ada perubahan yang sangat drastis sehingga pasanganmu akan menyesal semenyesal-menyesalnya gitu ya. Itu tadi teman-teman, terkadang memang kita harus mengalah walaupun kita benar. Nih tadi di Six of Cups ya. Memang kita harus mengalah, tapi sebenarnya itulah karena kamu melakukan itu ya, pasangan jadi kan sadar sendiri, oh ternyata emang benar loh. Dia nggak ada yang aneh-aneh. Ternyata emang keluarga akunya aja yang baperan atau keluarga akunya aja nggak suka sama si dia, mungkin kayak gitu ya. Nah, berikutnya juga ada gambaran di keuangan lagi kalau aku lihat ya. Akan ada konflik. Nah, ini tadi teman-teman ya. Bisa jadi nih kenapa tadi terjadi keributan ya, kenapa kamu terfitnah? Kalau aku lihat konflik keuangan. Bisa mungkin iri sama mungkin pasangan kamu gajinya besar, dia lebih sayang sama istri dan anaknya. Ternyata keluarganya kayak merasa, ih, aku aja kurang dikasih, masa lebih ke istri? Kan kalau logika memang harus istri dan anak dong di duluan, atau suami dan anak gitu. Ya, tapi namanya keluarga ya kita nggak bisa ikuti pola pikirnya. Ternyata konflik puncaknya yang kulihat ini ternyata karena keuangan gitu loh. Ya, maka itu terjadi keributan di sini ya. Keluarganya si dia itu merasa, wah, anaknya dulu mungkin yang biasa-biasa aja tiba-tiba ada uang ya, lihat kamu makin bahagia mungkin ada rasa iri hati ya, atau ada rasa cemburu sosial gitu ya. Ini gawat nih kalau udah mertua atau keluarga sendiri yang merendahkan kan, berat juga gitu ya. Berikutnya di sini kita lanjut kartu keempat, ada gambaran The Star ya.
bintang. Nah, di sini kalau aku lihat Aries ini sedang berharap ya. Dasarnya adalah kamu berharap sama Yang Maha Kuasa, berdoa lah. Intinya berdoa ya. Semoga ya keluargamu selamat ya, tidak retak karena fitnah-fitnahan orang. Ya ada besar harapan lah di sini kalau aku lihat ya. Ada juga keyakinan dan kamu yakin gitu loh kalau memang pasanganmu sayang sama kamu, kamu yakin dia akan membela kamu. Kamu yakin kamu tidak akan diduakan. Kamu yakin dia akan membela kamu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya di sini juga ada gambaran, aku lihat ya kalau kartu yang keempat ini optimis. Kamu diminta untuk optimis ya. Percaya deh. Kalau emang apa pasangan kamu betul-betul cinta ya pasti dia akan membela kamu gitu loh. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau aku lihat ya saran ya dari kartu keempat ini adalah kamu itu harus percaya dengan yang namanya perubahan ya. Maksudnya apa? Misalnya nih, kamu udah berusaha gitu loh. Tapi pasangan tetap kekeh sama ikutan omongan orang tuanya, ya udah kamu percaya aja mungkin ini udah jalannya gitu loh. Ini udah jalan dari yang di atas mungkin ya, dia lebih memilih ke keluarganya. Tapi kalau dia emang berubah, ya inilah tadi jawaban dari yang di atas gitu, dia lebih sayang sama keluarga gitu ya. Terakhir kita tarik dua kartu untuk solusi ya atau mungkin saran dari tarot ya. Langsung aku tarik dua aja ya. Oke, di sini ada apa tuh, The Magician sama Seven of Swords ya. Ini kartu saran ya. Aku minta saran dari tarot nih. Oh, ya kelihatan ya. Aku turunin. Oke. Nih saran yang pertama dari tarot dari kata The Magician di sini. Kamu itu punya power, kamu itu punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Yaitu tadi, kalau kamu difitnah, kamu punya kekuatan untuk membuktikan itu tidak benar, gitu. Kalau memang aku selingkuh, mana buktinya, ya kan? Kalau aku emang kayak gini, mana apanya, mana tuduhan kamu itu kayak mana, gitu, ya. Jadi kamu punya kuasa nih, jadi jangan takut gitu, ya. Dan juga di sini diingatkan untuk start to act ya. Mulailah untuk melakukan aksi bahwa benar kamu itu tidak salah, membela diri. Kita kalau membela, kalau kita nggak salah nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi memang harus ada pembelaan, jangan sampai kita hanya melempem aja dihina-hina sama keluarga dia gitu loh. Jangan sampai kamu jadi seperti itu. Oke, itu saran yang pertama. Kita lihat saran yang satu lagi, yang kartu terakhirnya ya. Nah, berikutnya di sini ada gambaran Seven of Swords atau 7 pedang. Nih, di Seven of Swords bilang ya, daripada kamu menyerang keluarganya mereka, mendingan kamu itu mencari cara untuk menghindari konflik ya. Jadi kalau membela diri boleh, tapi jangan sampai terjadi keributan besar karena kamu, aku nggak terima, aku nggak mau aku difitnah gini, kita jauh aja dari orang tua kamu. Itu juga nggak baik, bukan solusi yang bagus kata tarot di sini, kata Seven of Swords ya. Jadi solusinya apa? Hindarilah konflik. Ya, ada dua nih kartu sarannya. Yang pertama, kamu punya kekuatan untuk membela diri. Yang kedua, jangan sampai terjadi konflik yang sangat besar. Oke Aries, mungkin sampai sini aja dulu. Thank you banget ya yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mas Do akhiri, akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.